Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Mulai hari ini kita akan cover dua turnamen kawan. Turnamen Indonesia CM 2025 dan turnamen online Champion Chess Tour seri pertamanya Chess Apple Master 2025. Yang sebetulnya juga sudah dimulai kemarin lusa kawan untuk kualifikasinya. Tapi admin nggak mau kawal kualifikasinya. Karena kualifikasi ini kawan diisi oleh pemain-pemain non-Grandmaster, International Master, FIDE Master, dan titel-titel yang di bawahnya kawan. Nah, siapa yang menang di kualifikasi ini kawan akan masuk ke play-in Swiss untuk bergabung dengan para Grandmaster kawan. Dan hasilnya sebagai berikut. Di play-in Swiss kawan diambil 15 pemain untuk melaju ke play-in match play. Nah, pemenangnya adalah WY. WY langsung lolos kawan untuk menemani 8 pemain undangan lainnya. Ada Magnus Carlsen dan yang lain-lain kawan. Sedangkan peringkat 2 sampai peringkat 15 ini diadu kawan ya. Di match play. Dan hasilnya sebagai berikut di match play-nya kawan. Ada 7 pemain yang lolos ya. Yu Yang Yi mengalahkan Nordibek Yakubov, lolos. Kemudian Anis Giri, lolos. Andrei Shevchenko, lolos. Sam Savian juga. Ada Jan Christoph Duda, nanti salah satu game dari Jan Christoph Duda ini yang akan kita otak-atik pada game kedua kawan. Lolos mengalahkan Aravin Chitambarang, Alexander Gisyuk lolos, dan Vladislav Artemiev ini lolos kawan. Untuk menemani Magnus Carlsen dan kawan-kawan nanti malam di babak knockout. Seperti biasa untuk Champion Chess Tour turnamen online ini setelah bergabung dengan Global Chess Championship kawan, ada format yang berbeda dengan 3 tahun sebelumnya. Jika 3 tahun sebelumnya menggunakan sistem round robin dan apalah itu ya, sekarang berubah menjadi double eliminasi. Nah, pemain yang diundang dan sudah mengkonfirm akan keikutsertaannya nanti malam Magnus, Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, Ali Rizal Firoza, Arjun Erigasi, Yane Poniachi, Wesley So, dan Pragnananda. Siapa yang tanya? Arjun menempati ranking keempat dunia, sempat menembus angka 2800, kok jarang diundang di turnamen-turnamen besar. Ya, di tahun 2023 dia berjuang di turnamen terbuka. Dan admin waktu itu di akhir 2023 menebak ya, Arjun ini di tahun 2025 ini akan diundang di turnamen-turnamen besar. Ya, diawali di Tata Steel dan juga di turnamen ini ya, dia sudah mulai kawan, mulai diundang di turnamen-turnamen besar. Oke kawan, itulah sekilas info mengenai turnamen online Champion Chess Tour seri pertamanya untuk tahun 2025 ini. Total hadiahnya 150.000 US dollar. Pembagiannya tadi belum admin lihat. Ya, inilah pembagiannya nanti kawan. Juara pertama 25.000 US dollar, diikuti juara kedua 20.000 US dollar, dan seterusnya ya. Masih besar hadiahnya Freestyle Chess Grand Slam kawan, 200.000 US dollar. 3,2 miliar rupiah di turnamen Catur 960. Ya, tinggal kalian kalikan saja ya. Tadi hadiahnya 25.000 US dollar. Oke, ke papan permainan. Saya pilih permainannya Jan Christoph Duda melawan Aravin Chitambarang di play-in match play pada game kedua. Pada game pertama Jan Christoph Duda pegang putih menang, sekarang dia pegang hitam kawan. Melawan Aravin Chitambarang dan mengawali dengan pion D4. Kuda F6, kuda F3, pion G6 kawan. Neo Granville Defense. Ya, biasanya Granville Defense ya, nanti bisa disusul dengan langkah tidak dengan kuda F3 ya. Di sini biasanya dengan pion C4 langsung. Nah, pion G6, kuda C3 langsung pion D5, Granville Defense yang paling sering kita temui variasi pertukaran seperti ini ya. Dilanjut jual beli petak C3. Nah, gajah G7, mungkin kuda, ataupun gajah kawan keluar C4. Biasanya gajah paling banyak dikeluarkan setelah rokade. Mungkin kalian juga keluarkan gajah, kuda F3 untuk backup pion pusat kalian. Karena ada serangan berikutnya, pion C5 pasti dimainkan oleh hitam. Oke, tapi yang kita dapat adalah Neo Granville karena didahului dengan kuda F3 terlebih dahulu, pion G6, pion G3 kawan. Nah, gajah G7, gajah G2. Sekarang pion D5, lanjut Jan Christoph Duda, rokade diikuti dengan pion C4. Ya, kalau kalian terima, silakan saja. Nanti biasanya akan disusul dengan langkah kuda A3 untuk coba rebut kembali ya. Sulit kalian backup dengan pion B5 lagi kawan. Kalaupun ada gajah E6 sekarang,
maka kuda akan serang gajah bisa jadi, atau mungkin keluarkan benteng ke I1, tapi yang kuat ya serang gajah terlebih dahulu untuk mendapatkan pion C4 kembali. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan, tapi di sini ditahan oleh Jan Christoph Duda dengan pion C6-nya, kuda C3, baru sekarang dengan pion dipukul pion C4. Ya, sekarang bisa backup nanti dengan pion B5-nya. Menyerahkan kontrol petak pusat kawan, sekarang langsung diduduki oleh Arafin dengan pion E4-nya. Pion B5, pertahankan posisi pion. Ada menteri E2, pion A5, ekspansi di sisi menteri. Jan Christoph Duda. Admin dulu ya, admin dulu ya lebih suka permainan gayanya Jan Christoph Duda. Ketimbang Magnus, admin dulu mengidolakan Jan Christoph Duda kawan. Selain ganteng ya, orangnya tuh ganteng. Permainannya juga ciamik dan dia juga pernah menjadi juara, bukan juara dunia, tapi menjadi juara Piala Dunia Catur tahun 2021 ya, atau 2020 ya, lupa admin. Pokoknya tahun-tahun segitulah, mengalahkan Magnus Carlsen ya di semifinal. Oke kawan, lanjut. Benteng D1. Ada pion B4. Kuda G4 kawan, diikuti dengan gajah untuk mempertahankan pion di sini. Kemudian kuda ke C5 serang gajah, gajah B5 tetap mempertahankan posisi. Ada pion A4 ancam gajah. N pasen, ambil balik, dorong maju pion A4. Ya, tanda-tanda biru, panah biru ini otomatis dari engine-nya. Admin tidak memberikan tanda biru ini. Ya, bisa admin matikan settingannya. Ini otomatis dari engine. Langkah terbaiknya dipilih oleh Jan Christoph Duda. Kemudian pion E5 ganggu kuda, kuda ke D5 di sini. Pos yang cukup bagus. Sekarang kuda tidak bisa diganggu gugat kawan, dan ada potensi ancaman garbuan di sini. Menteri C2, langkah kuatnya memilih dengan menteri ke4 dan ada garbuan. Kuda C3 kawan. Menteri H4, inilah ide dari Arafin membuat langkah pengorbanan benteng, yaitu gajah H6, langkah bagus. Nah, di posisi ini kawan, kontrol waktu Jan Christoph Duda 7 menit 50 detik. Di sini hitam harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Langkah terkuatnya adalah pengembangan kuda ini kawan. Ke petak A6 ataupun ke petak D7. Ini langkah terkuatnya. Tapi nggak perlu mikir lama. Jan Christoph Duda memilih dengan langkah kuda C3, blunder. Bukan hanya langkah kesalahan, tapi ini bentuk langkah blunder kawan. Karena kenapa? Karena setelah gajah pukul gajah lanjut Arafin, ambil balik oleh raja, ada ide kuda G5. Bagaimana kalian mempertahankan posisi dua kuda ini yang siap menyerang raja, garbuan pada menteri juga kawan. Juga potensi skakmat. Pion H5, kuda G ke E6 skak, garbuan pada menteri selanjutnya. Ambil balik garbuan kawan. Raja geser, kuda ambil menteri, Jan Christoph Duda kehilangan menteri. Tapi setelah kita hitung ya, Jan Christoph Duda menukarkan menterinya dengan 2 kuda plus benteng. Apakah sudah cukup? Saya rasa belum. Karena di sini kita lihat gajah dalam posisi yang bagus kawan. Masih punya benteng plus gajah ya. Dan pionnya juga sangat bagus di center. Lanjut kawan, dorong pion, korbankan pion Arafin, pion E6 skak. Kalau diambil oleh raja, gajah bisa keluar ya, dan juga benteng langsung bisa keluar juga. Memilih mundur ke petak E8 dan menteri ke G5, langkah kuatnya kawan untuk coba rebut pion ini, predeli pion-pion, dan kalian mempunyai banyak pion nanti bebas di sisi kanan. Mungkin benteng akan diangkat di sini, ya ambil pion ini sementara waktu, skak, raja geser, bisa kalian ambil pion ini, dan seterusnya. Tapi memilih dengan benteng E1 perkuat posisi pion. Ada kuda D5, menteri G5, dan benteng D6. Di sini kawan, ambil pion langkah kuatnya. Raja geser ke petak D8, diikuti menteri ke G7. Nanti diikuti gajah sikat kuda, melakukan skak petak F8, ambil pion. Tapi memilih menteri H6, cukup bagus juga kesini-kesini, direct ancaman skak mat kawan. Kuda D7, raja geser kawan, langkah terbaiknya nanti diikuti menteri ke F8 skak, raja C7, gajah sikat kuda, ambil pion.
Tapi memilih dengan langkah kuda D7 dan Menteri G6 skak, ambil pion, Raja geser, diikuti Menteri G8 skak, Jan Christoph Duda dalam posisi kalah, kehilangan benteng kawan. Menteri ambil benteng A8, diikuti kuda ke F6, menghindari ancaman pionnya. Menteri A7 skak mundur ke C8, diikuti gajah F1. Gajah F1, mau kemana gajah ini? Persiapan untuk mengawasi gajah ya, karena pion ini berpotensi siap dorong juga. Dorong maju pion, gajah pukul gajah, ambil balik oleh pion, Menteri skak. Raja ke B7, ada Menteri ambil pion skak lagi. Blokade dengan benteng, Menteri ambil pion lagi untuk mengawal petak C2 juga. Hancur lebur, Jan Christoph Duda di langkah ke-36. Benteng B2 untuk dukungan pion kawan. Di sini ada benteng C1, benteng mundur ke B6 lagi, dan Menteri C4. Kontrol waktu mulai habis kawan. Tersisa 1 menit 54 detik dan putih tersisa 2 menit 32 detik. Untuk play in match play ini kawan tidak ada increment. Kalau habis ya habis kawan. Kontrol waktunya 10 menit, 0 increment, tanpa increment. Pion H4, benteng sikat pion C3. Kuda ambil, Menteri ambil, dan pion H3 untuk mengunci posisi raja. Dan ada potensi skakmat, Raja F1 dan benteng ambil pion E6. Awasi ruang gerak raja. Di sini pion F3 berikan ruang, benteng B6 kawan, Menteri C5. Coba rebut pion yang di sini ada benteng skak, raja maju, kemudian benteng skak lagi, raja maju, kuda mundur ke E8. Untuk bantu backup ya raja kalau ada skak kawan. Menteri D5 skak, raja geser ke C7. Menteri skak geser mendekati pion. Kenapa nggak dicaplok saja tadi ya pion ini supaya hancur saja sekalian ya? Mestinya begitu. Malah memberikan kesempatan raja ini mempertahankan pionnya kawan. Nah, raja F4. Benteng ambil pion H2 dan di sini pion juga harus diperhatikan. Tinggal 2 petak bisa promosi kawan. Tapi sayangnya kawan, di posisi kemenangan masih punya menteri melawan kuda dan benteng. Ya kalau kuda ini hanya untuk bertahan ya, sedangkan benteng untuk mengawal pion. Dan kalian juga masih punya banyak pion kawan, masih punya banyak pion. Di sini kawan seorang Grandmaster Arafin Cintambaran, entah berpikir apa, entah dikejar-kejar pinjol atau nggak fokus apa, dia melangkah raja ke E4. Blunder konyol kawan, blunder konyol. Dan Jan Christoph Duda menemukan keberuntungannya. Benteng E2 skak dan Arafin menyerah. Grandmaster saja blunder, apalagi kalian. Jadi kalian saat blunder jangan bersedih hati, jangan berkecil hati, dan jangan malu. Grandmaster saja blunder ya. Oke, sejauh ini kawan, ada 2 blunder yang kita dapat tadi, yaitu blundernya kudanya Jan Christoph Duda melangkah ke petak C3 tadi ya, yang memberikan kesempatan pertukaran gajah, diikuti kuda ke petak G5 tadi ya, kuda F ke petak G5, ancaman skakmat, berikan dukungan bagi menteri juga, disusul dengan langkah kuda-kudanya tadi kawan untuk skak garbuan pada menteri tadi kawan. Nah sekarang blunder kedua, gantian Arafin yang blunder. Nah tentu saja menteri jatuh di langkah berikutnya ya. Anggap contoh di sini, terserah kalian geser kemana, petak F4, sikat, ambil balik oleh pion. Nah pion ini yang menjadi masalah kawan. Mungkin saja kalau tanpa pion ini, bermodalkan banyak pion melawan kuda, ya bisa dikatakan mungkin saja remis. Anggap saja mungkin putih yang bisa menang. Anggap saja kalian dorong pion ini dan kalian tidak promosikan ya. Anggap saja kita otak-atik seperti itu. Di sini aja geser di sini. Seumpamanya saja. Ya putih bisa menang kawan. Kalian tidak bisa meladeni banyak pion, apalagi satu pion ini sangat bebas. Oke, tapi masih ada pion masalahnya kawan. Masih ada pion yang promosi di langkah berikutnya. Oke, itulah kawan blunder dari para Grandmaster. Semoga bisa menjadi bahan pelajaran kita. Tetap fokus di akhir permainan, karena sudah dalam posisi bagus, kalian slip saja bisa berbalik 180 derajat. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.